Hai Sobat Alkes, welcome back to our YouTube channel di Alat Kesehatan ID. Di video kali ini kita mau bahas bangkitnya berbagai penyakit yang terperangkap di es. Bahkan penelitian atau beberapa peneliti juga sempat mengkhawatirkan ya kalau ada beberapa penyakit nih yang bisa seperti pandemi COVID-19 kapan hari. Aduh, kira-kira penyakit apa aja itu kita bahas di Irin's Room Talk. Ngobrol-ngobrol santuy bareng Irin. Sepanjang sejarah kita nih manusia hidup berdampingan dengan namanya bakteria dan juga virus ya sahabat Alkes. Dari wabah pes sampai cacar air, kita udah berevolusi untuk ngelawan mereka. Kita udah adaptasi gitu kan. Dan sebagai tanggapannya, mereka ini bakteria dan juga virus juga ngembangin cara baru untuk ngeinfeksi kita. Jadi kita bisa melawan mereka kan misalnya minum obat-obatan seperti antibiotik gitu ya. Dan mungkin kalau kita ngomongin manusia minum antibiotik itu udah hampir 1 abad kali ya. Sejak Alexander Fleming itu nemuin penicillin. Sebagai respon, bakteri juga ngembangin resistensi antibiotiknya dia sendiri gitu. Pertarungan ini antara manusia kita dengan bakteri dan juga virus itu nggak bakalan ada habis-habisnya ya karena emang kita menghabiskan begitu banyak waktu gitu dengan mikroorganisme parasit ini. Terkadang kita juga ngalamin semacam kebuntuan alami karena kalau di mana-mana tuh pasti ada yang namanya virus, bakteri gitu ya. Kamu pegang HP kamu, gadget kamu tuh juga ada virus atau bakterinya. Nah, tapi kira-kira apa yang bakal kejadian, apa yang bakal terjadi kalau kita tiba-tiba terkena bakteri dan juga virus mematikan yang udah absen itu lama, selama ribuan tahun, atau bahkan yang belum pernah kita temuin sebelumnya. Mungkin nih ya sahabat Alkes, kita bakalan segera tahu jawabannya karena perubahan iklim itu mencairkan lapisan es yang udah membeku selama ribuan tahun. Dan karena tanahnya tuh meleleh, jadi akhirnya mereka tuh melepaskan virus dan juga bakteri purba yang dulu itu terbengkalai, yang dulu tuh mungkin kejebak di dalam esnya, cuman gara-gara cair akhirnya mereka tuh bangkit kembali. Perubahan iklim yang sekarang mungkin kita kerasa banget dampaknya gitu ya. Ini tuh perlahan mencairkan permafrost atau tanah beku yang telah membeku selama ribuan tahun di kutub. Dan waktu mencair, mereka itu bisa ngelepasin dan membangunkan virus plus bakteri purba yang udah ketidur di dalam es dalam waktu yang lama itu tadi. Hal ini tentu bisa banget munculin penyakit baru dan mungkin penyakit lama yang datang lagi gitu kan dan akhirnya nyebar di tempat-tempat yang dulu tuh dianggap aman. Ini nih Airin ada beberapa catatan penyakit yang bisa berkembang karena mencairnya es di kutub efek dari perubahan iklim. Yang pertama yaitu antraks. Ini Airin cerita sedikit ya. Jadi waktu bulan Agustus 2016 sekitaran di bulan itu ya, di sebuah sudut terpencil tundra Siberia yang disebut Semenanjung Yamal di lingkaran Arktik, ini ada anak laki-laki usianya 12 tahun yang meninggal dan seenggaknya ada 20 orang dirawat di rumah sakit setelah terinfeksi oleh antraks itu 2016. Nah, teorinya tuh gini, kalau lebih dari 75 tahun yang lalu, seekor rusa di kutub yang terinfeksi antraks itu mati dan bangkai bekunya itu terjebak di bawah lapisan es yang kemudian dikenal sebagai permafrost itu, di sana ia bertahan sampai gelombang panas datang di musim panas tahun 2016 tadi, waktu lapisan esnya tuh mencair. Nah, akhirnya ini tuh mengekspos jenazah atau bangkai dari rusa kutub tadi ya dan melepaskan antraks ke air dan juga ke tanah di sekitarnya. Terus masuk ke dalam persediaan makanan. Lebih dari 2.000 rusa di pengembalaan di dekatnya itu tuh jadi terinfeksi maksud Airin yang kemudian nyebabin sejumlah kecil kasus ke manusia. Nah ceritanya tuh kayak gitu sahabat Alkes.
ketika udah itu lama banget gitu kan kebeku di dalam es, terus ada perubahan iklim, esnya cair nih, virusnya akhirnya keluar gitu kan, kena ke beberapa hewan yang akhirnya infeksi juga ke manusia. Jadi waktu bumi memanas pasti lebih banyak dong lapisan esnya yang bakalan meleleh. Dalam keadaan normal, lapisan es dangkal sedalam 50 cm setiap musim panas itu tuh mencair. Tapi sekarang pemanasan global secara bertahap memanaskan lapisan permafrost yang lebih tua. Sekarang bumi ini tambah lama tambah panas. Kalau kita nih ya sahabat Alkes ngomongin tentang permafrost, tanah permafrost beku, itu adalah tempat yang tepat bagi bakteri buat tetap hidup dalam jangka waktu yang sangat lama, mungkin selama 1 juta tahun. Itu berarti seperti yang sudah Airin bilang sebelum-sebelumnya, udah aku ulangin berkali-kali, kalau pencairnya es berpotensi banget buka kotak itu penyakit gitu loh. Nah, kalau di awal abad 20 aja ada lebih dari 1 juta rusa meninggal atau mati karena antraks. Dan nggak gampang ya buat gali kuburannya rusa yang dalam gitu kan. Jadi sebagian besar bangkai dari rusa ini tuh terkubur di dekat permukaan dan tersebar di antara 7.000 tempat pemakaman di Rusia Utara. Tapi yang kita takutin atau yang peneliti juga takutin yang lebih besar adalah kemungkinan lain yang mengintai di balik tanah yang membeku itu. Yang mungkin ada virus atau bakteri yang bahkan kita nggak tahu ada gitu loh. Yang kedua yaitu Fossin Distemper Virus atau PDV. Virus ini sebelumnya cuma ada di Samudra Atlantik, jauh lah ya dari Indonesia mikirnya ya kan. Namun setelah tahun 2004 wabah ini ternyata menjangkit berang-berang laut di negara bagian Alaska, Amerika Serikat yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, mencairnya es ini telah membuka jalur gitu, jalur yang terbuka, kemudian memungkinkan hewan yang terjangkit PDV ini bisa dengan mudah menyebarkan virus tersebut ke Atlantik Utara menuju wilayah Pasifik Utara. Jadi PDV ini menyebar melalui cairan pernafasan ketika hewan tuh melakukan kontak di darat ataupun di laut. Banyak spesies anjing laut dan juga berang-berang yang rentan terhadap virus ini meskipun dalam derajat yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu penyakit zombie. Antraks bukan satu-satunya patogen yang berpotensi menunggu waktunya untuk mencair di lapisan es. Di tahun 2015, para peneliti mengumumkan virus raksasa yang mereka temukan di permafrost Siberia masih menular bahkan setelah 30.000 tahun. Padahal udah lama tapi ternyata masih aja nular gitu. Penelitian ini menemukan virus zombie yang muncul akibat es permafrost cair saat suhu global meningkat. Virus itu udah tidur selama kurang lebih 48.000 tahun di dalam es yang membeku, tapi dia tetap aktif gitu. Dan peneliti khawatir nih sahabat Alkes kalau virus zombie bisa bahaya seperti COVID-19. Aduh, aku tuh kalau bayangin ya waktu awal banget nih sahabat Alkes ada pandemi COVID-19 ya. Ngeri banget kan, kita ngelihat banyak kasus yang meninggal juga karena virus dari COVID-19 gitu kan. Amit-amit deh bisa sampai kayak pandemi seperti itu lagi. Tapi untuk saat ini untungnya virus itu hanya menginfeksi amuba dan tidak berbahaya bagi manusia. Tapi ya kita nggak tahu ya gimana kan ke depannya. Tetapi memang keberadaannya tuh masih menimbulkan kekhawatiran kalau patogen yang lebih mematikan seperti cacar atau virus yang tak dikenal sekalipun mungkin bersembunyi di dalam es. Meskipun bakteri-bakteri ini bisa disembuhkan dengan antibiotik atau bakteri resisten atau virus, resiko yang ditimbulkan itu nggak boleh diabaikan. Apalagi kalau patogen tersebut itu udah lama nggak berkontak gitu loh dengan manusia. Karena dapat mengakibatkan sistem kekebalan tubuh yang nggak siap. Setelah dengerin ceritanya Airin tadi, gimana nih sahabat Alkes? Kamu jadi ngeri? Mikir, waduh ini gila, dunia mau kiamat apa gimana gitu. Atau kamu tim yang tetap santuy aja, namanya hidup dijalanin gitu kan. Tapi memang virus-virus atau bakteri tadi itu ada yang sebelumnya udah ada yang mungkin baru aja ditemuin gitu kan.
Dan itu bisa mempercepat gitu mereka timbul menyapa kita, semoga aja tapi enggak gitu ya. Karena adanya pemanasan global. Sekarang kan memang pemanasan global tuh semakin ekstrim gitu ya panasnya bumi ini. Makanya kita bisa lah bantu supaya bisa mengurangi atau mencegah pemanasan global yang lebih ekstrim lagi. Misalnya dengan kamu tuh menghemat penggunaan listrik, terus mengelola atau menjaga limbah, entah itu limbah perusahaan, limbah pabrik gitu ya, ataupun limbah rumah tangga. Terus kamu juga mengurangi untuk penggunaan kendaraan gitu kan, untuk bahan bakarnya mungkin bisa lebih sering pakai kendaraan umum aja deh, fasilitas umum kayak gitu. Dan dibantu banget untuk menjaga kelestarian alam, kelestarian lingkungan, karena emang sengefek itu sih kalau misalnya nih kita tuh jahat gitu ya sama bumi, kita jahat sama lingkungan, kita sering tuh nebang pohon, akhirnya kalau waktu ada hujan kan nggak ada untuk daerah resapan gitu kan, jadi bisa banjir, bisa longsor dan lain sebagainya. Jadi sama-sama kita lindungi bumi kita, rumah kita, supaya kita juga terlindungi sama bumi atau rumah kita ini. So, Airin cuma baru bisa cerita gitu aja, tapi kalau misalnya nanti ada update-update terbaru, aku bakalan cerita lagi ke kamu ya sahabat Halkes. Semoga aja yang dikhawatirkan oleh peneliti bisa sampai seperti pandemi COVID-19 itu enggak terjadi. Thank you for watching. Kita ketemu di video selanjutnya. Kalau andai kata kamu ada request pengen Airin bahas apa, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman kamu ya sahabat Alkes. Plus follow Instagram kita @alatkesehatanid_official. Ketemu di video selanjutnya ya di Airin's Room Talk, ngobrol-ngobrol santuy bareng Airin.